Sakit hati dipecat, mantan karyawan menghapus server di perusahaan sehingga merugikan 11 miliar rupiah. Nah, apakah perusahaan Anda sudah punya mekanisme untuk mencegah kejadian ini terhadap karyawan-karyawan yang sakit hati dan tidak puas terhadap perusahaan? Nah, jangan biarkan ini terjadi dalam perusahaan Anda. Jadi bagaimana sih kronologisnya? Nah, saya akan bacakan ya catatan saya terhadap kejadian ini. Jadi kejadian ini terjadi di Singapura, ya, di sebuah perusahaan namanya NCS. Kejadian di tahun 2022. Ada satu karyawan merasa sakit hati karena dipecat dari pekerjaannya. Dia bertugas mengelola quality assurance dari sistem komputer, ya, dan perusahaan menilai dia tidak perform. Tapi dari sisi karyawan dia merasa dia berprestasi. Nah, pada saat pemecatan, mantan karyawan tersebut masih memiliki akses ke sistem komputer perusahaan meskipun sudah tidak kerja lagi di sana, dan akibatnya kerugiannya karena sistem server perusahaan yang terhapus adalah 11 miliar rupiah. Fantastis. Dan dia kabarnya adalah masih memiliki akses ya untuk masuk ke dalam sistem komputer perusahaan secara ilegal sebelum ditangkap. Nah, apa sih learning point-nya buat para perusahaan supaya tidak terjadi di dalam Anda punya perusahaan? Yang pertama, pentingnya prosedur keamanan IT yang ketat, ya, termasuk penguatan sistem keamanan data dan selalu evaluasi prosedur keamanan. Ya, saya percaya ini sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan yang ada IT sistemnya. Yang kedua, proses offboarding yang sistematis. Ya, jadi ketika kita mau lakukan pemecatan ya kepada seorang karyawan, nah penting sekali offboarding yang sistematis dan betul-betul efektif. Ya, kalau berkaitan dengan data, dengan IT, Anda harus lakukan pencabutan akses secara cepat dan efektif. Jadi saat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, segera cabut semua akses ke sistem data-data perusahaan untuk ya menghindari penyalahan gunaan data-data yang Anda punya. Ya, pastikan semua data, semua pembukuan, semua perangkat, semua informasi itu sudah dikembalikan secara cepat. Dan penting sekali timingnya untuk offboarding sistem ini. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini preventif. Ciptakan budaya perusahaan yang positif. Ya, pastikan Bapak Ibu sekalian karyawan itu merasa dihargai, didengar. Ya, dan ini bisa mengurangi potensi ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Ya, dan yang keempat Bapak Ibu, siapkan saluran komunikasi ya yang aman dalam tim dengan atasan ya, sehingga kalau ada masalah-masalah, ada konflik, ada perbedaan pandangan bisa diselesaikan secara efektif dan profesional. Jadi kita nggak mau itu sampai terjadi sakit hati. Ya, kejadiannya adalah si karyawan merasa dia perform, si atasan merasa nggak perform. Nah, berarti kan ini ada standar yang nggak match. Ya, jadi budaya kerjanya, saluran komunikasinya, leadership-nya ini perlu ditata ulang. Nah, apakah ini terjadi di tempat Anda? Dan yang kelima, managing people yang efektif. Seorang leader harus peka terhadap apa yang terjadi di dalam timnya. Apalagi kalau Anda memimpin divisi yang peka terhadap data informasi yang konfidensial. Ya, Anda perlu selalu cermati dan peka apa yang terjadi dengan karyawan Anda. Apakah ada masalah pribadi, sering konflik, atau bahkan dia sedang terikat dengan pinjaman online? Apakah sedang family-nya ada yang sakit berkepanjangan sehingga dia nggak fokus, nggak konsen, dia butuh duit, dia butuh pengeluaran yang ekstra? Nah, Anda jadi leader perlu menjalankan leadership yang efektif. Tujuannya apa semua ini? Tujuannya adalah untuk kita menghindari berbagai kecurangan, fraud yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, semoga video ini menginspirasi ya dari berita yang kita dengar tentang sakit hati seorang karyawan karena dipecat.